Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, pada hari ini kita akan belajar matematika kelas 5 di bab yang keempat masih dengan bab statistika. Hal ini kita akan belajar mengenai diagram batang dan diagram garis, karena sebelumnya kalian sudah mempelajari diagram gambar. Yuk kita sama-sama saksikan videonya. Pengolahan data menggunakan diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang atau persegi panjang yang berdiri tegak lurus. Nah, diagram batang ini bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Bagaimana membuat diagram batang? Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kalian ikuti. Nah, kita lihat dulu. Perhatikan tabel jumlah ikan di tambak milik Pak Reza berikut. Di sini ada tabel, ada 2 kolom, jenis ikan dan jumlah ikannya. Untuk jenis ikan ada lele, mujair, bawal, dan gurame. Di sebelah kanannya jumlahnya dalam ekor. Lele 550 ekor, mujair 450 ekor, bawal 350 ekor, dan gurame 400 ekor. Yuk kita pelajari langkah-langkah membuat diagram batang ini. Pertama, kalian harus membuat 2 buah garis tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y, seperti yang kita pernah pelajari di pelajaran koordinat. Nah, untuk yang tegak itu menunjukkan jumlah ikannya, sedangkan untuk yang mendatarnya itu menunjukkan jenis ikannya. Nah, kalian bisa tentukan di sini dengan jarak yang sama, yaitu 4 jenis ikan yang tadi ada dalam tabel. Ada lele, mujair, bawal, dan gurame. Nah, kemudian di jumlah ikan, karena jumlahnya menunjukkan angka ratusan, jadi kita buatnya skalanya yaitu ratusan. Ada yang paling kecil jumlahnya itu 350, dan yang paling besar jumlahnya 550. Jadi kita bisa buat skalanya dalam ratusan. Ya, jadi kita mulai dari angka 100 supaya garis Y-nya tidak terlalu panjang. Jadi kita mulai dari 0, yaitu 100, 200, 300, 400, 500, dan 600. Nah, bagaimana membuat diagram batangnya? Kalian harus membuat dengan ukuran yang sama. Jadi supaya diagram batang ini terlihat lebih rapi. Kita lihat lele ada 550. Di mana sih 550? Nah, karena di sini ratusan, tidak ada 550, jadi perkiraannya adalah di antara angka 500 dan 600. Jadi di tengah-tengah antara 500 dan 600. Ada angka 550. Nah, kalian bisa pakai garis bantu ya. Nah, lele kira-kira di sekitar garis bantunya. Nah, kalian tinggal membuat garis ke bawah sehingga nanti akan berbentuk seperti batang atau persegi panjang. Nah, itu lele 550 ekor. Yang kedua, kita buat untuk mujair. Mujair jumlahnya ada 450 ekor. Sama, karena tidak tertera di sini, jadi kita harus bisa mengira 450 itu kira-kira ada di antara angka 400 dan 500. Nah, jadi kita buat garis bantunya di angka 450. Nah, kemudian kita buat batangnya atau persegi panjangnya. Tara, inilah diagram batang dari ikan mujair. Nah, sekarang lanjut ke ikan bawal. Nah, ikan bawal berapa ekor? Bawal ada 350 ekor. Ya, kita lihat 350 juga tidak ada ya. Jadi kira-kira ada di antara angka 300 dan 400. Jadi kalian harus buat garis bantunya supaya nanti garisnya lurus ya, di 350, antara 300 dan 400. Kalian buat persegi panjangnya. Nah, jadilah untuk bawal 350 ekor. Dan yang terakhir adalah gurame. Gurame ada 400 ekor. Nah, kalau 400 ekor tertera jelas ya di sini. Jadi kalian langsung bisa buat garis bantunya untuk gurame. Ya, gurame 400 ekor. Nah, inilah diagram batang dari data jumlah ikan.
Untuk materi yang terakhir yaitu adalah diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang diperoleh. Apa sih fungsi diagram garis? Biasanya diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Contohnya grafik denyut jantung, kemudian nilai tukar rupiah ataupun nilai penjualan beberapa tahun. Nah, kita lihat ya. Contohnya data yang diperoleh Ahmad terhadap hasil panen jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir. Nah, di sana kita bisa lihat ada tahun dan hasil panen. Nah, pertama kali kita buat dulu ya, seperti biasa garis mendatar dan garis tegak atau sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang tegak yaitu hasil panen, sedangkan untuk yang mendatar adalah tahunnya. Nah, kita lihat untuk hasil panennya dalam puluhan. Jadi, kita bisa menggunakan skala kelipatan 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya, atau 10, 20, 30 dan 40. Nah, kita lihat ya, di tahun 2014 hasil panennya 10 ton. Nah, kita bisa buat garis bantu, kemudian kita buat titik di pertemuan antara 2014 dan 10-nya. Kemudian di tahun 2015 hasilnya 15 ton. Dan di tahun 2016 25 ton. Jadi kalian bisa tarik garis lurus ya 2016 ke atas, kemudian yang 25-nya ke kanan. Jadi nanti pertemuan kedua garis ini kalian buat titik yang agak tebal. Nah, kemudian di tahun 2017 hasilnya 20 ton. Nah, kalian bisa lihat 20 ton sampai nanti bertemu dengan tahun 2017 garis tegak lurusnya. Nah, kalian juga buat dot atau titik di sana. Dan yang terakhir tahun 2018 jumlahnya 30 ton. Nah, kalian buat garis juga tegak lurus sampai bertemu, nanti ada titik temu, kalian buat titik di sana. Nah, kalau sudah jadi semua titik-titiknya, nah kalian tinggal menghubungkan antara titik-titiknya. Nah, sampai nanti membentuk sebuah garis. Nah, jadi inilah yang disebut dengan diagram garis.